Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Pratama. Di video kali ini kita bakal bahas apa itu algoritma dan kenapa ternyata belajar coding. Nah, algoritma adalah serangkaian langkah atau prosedur logis struktur dan terbatas yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu atau mencapai tujuan tertentu, baik dalam pemrograman komputer maupun kehidupan sehari-hari. Algoritma berfungsi sebagai instruksi sistematis agar proses pemecahan masalah berjalan efisien. Nah, kenapa elektronika itu belajar coding? Elektronika belajar coding atau pemrograman untuk menjembatani perangkat keras atau hardware dengan fungsi cerdas mengontrol mikrokontroler seperti Arduino atau IoT, membuat sistem otomatis atau memproses data sinyal digital. Dalam pembuatan atau alur algoritma itu ada yang namanya flowchart. Flowchart sendiri itu adalah atau diagram alir adalah representasi visual atau grafis dari urutan langkah-langkah, proses, dan pesan dalam sebuah algoritma. Flowchart menggunakan simbol-simbol standar seperti persegi panjang, blok tepat yang dihubungkan panah untuk menunjukkan alur logika sistem dari awal hingga akhir. Ini adalah simbol-simbol dasar di flowchart. Yang pertama itu oval atau terminator, fungsinya mempresentasikan awal atau akhir dari sebuah proses. Yang kedua, persegi panjang atau proses, menunjukkan langkah proses atau operasi. Yang ketiga ini anak panah atau alur, menunjukkan alur antara langkah-langkah. Yang keempat, belah tepat atau putusan, menandakan titik yang membuktikan jawaban ya atau tidak. Yang kelima, jajar jenjang input atau output, digunakan untuk operasi masukan sebuah input atau output. Sebenarnya masih banyak simbol dasar di flowchart, tapi kali ini kita bakal bahas yang ini karena yang ini yang bakal kita pakai untuk memvisualisasikan algoritmanya. Dalam memvisualisasikan algoritma ini kita pakai tiga kasus ya. Yang pertama ini, sebelum sistem keamanan aktif, mikrokontroller harus melakukan pengecekan sendiri atau self-test. Alur logikanya mulai inisialisasi semua pin input-output, nyalakan LED, koneksi sensor, bunyikan buzzer selama 0,5 detik, tampilkan sistem aktif dan selesai. Oke, kita coba bikin flowchart nih. Pakai ini mulainya yang menjadi kotak bukan LED. Penerapan LED atau checkpoints. Ini kita pakai yang persegi panjang kalau yang proses. Koneksi menggunakan buzzer.
buzzer selama 0,5 detik. Detik. Tampilkan pakai ini mengakhiri muridnya. Nah, jadi seperti inilah algoritma atau prosesnya. Yang pertama itu start, sistem menginisialisasi pin input output. Lanjut, kita menyalakan LED berwarna hijau, sistem mengecek koneksi. Lalu kita menyalakan buzzer selama 0,5 detik. Lalu akan ditampilkan di LCD dan keterangan aktif, dan kemudian sistem mati atau end. Ini yang pertama, ini jadi kasus yang pertama. Untuk yang kedua, jadi kasus yang kedua, sebuah lengan robot di pabrik mengolah barang. Jika berat barang lebih dari 500 gram, barang masuk ke keranjang A. Jika kurang dari itu, masuk ke keranjang B. Alur logika. Dia memakai sistem keputusan ya di sini, atau pada berbeban buat baca data algoritma. Ini proses, mulai proses kita bikin R. Membuat sistem baca data dari sensor sistem membaca data ya. Membaca data sangat berat. Ini memakai yang ini untuk mengambil keputusan. Iya. Apakah berat lebih dari 500 gram? Ya. Apakah berat lebih dari gram? 100 gram. Jika ya, ke keranjang A. Jika tidak, B yang melakukan. Berarti ini proses lagi. Habis itu seperti ini, dia memakai saya
kita tampilkan di LCD, tampilkan berat di LCD. Seperti ini algoritmanya. Sistem start atau mulai, kita membaca data, kemudian akan melewati ini putusan yang namanya putusan, dia menanya apakah berat lebih dari 500 gram, kayak keranjang A, jika tidak masuk keranjang B. Sistem akan menampilkan berat di LCD. Kemudian sistem selesai tahu N. Seperti itu alur langkah atau langkah-langkahnya. Kemudian studi kasus yang ketiga, kasus yang ketiga, harus tetap memantau suhu. Jika suhu terlalu panas, kipas menyala, sistem tidak boleh berhenti agar server tidak pergi. Berarti ini memakai looping agar yang mengulangi siklusnya. Oke, sama seperti tadi, tapi ini bedanya yang ini memakai loopingnya untuk mengulangi alur kerjanya. Bikin dulu coba. Oke, ini terus baca sensor, itu membaca sensor, berarti ini putusnya. Oke, sama seperti tadi. Stop. Kita pakai yang ini. Apakah suhu lebih dari 35 Celcius? Lebih dari 35 Celcius. Jika tidak, jika iya, pendingin aktif. Ya, bisa ya. Pendingin on. Jika off. Inilah kira-kira sama seperti tadi, bedanya ini memakai sistem looping, dia akan mengulangi siklusnya.
aktifkan LCD warning delay. Oh, dia delay, kemudian oke, delay selama 5 detik ya, delay selama 5 detik ya. 5 detik berarti arahkan tanda panahnya ke bagian proses ya. Waduh, mau rapi. Oke. Dan dia akan mengalami siklus. Oke, berarti di sini tidak ada selesai ya, tidak memiliki selesai. Jadi kita pakai sistem yang namanya sistem looping atau looping. Kita tarik dari sini, kita tarik garisnya memutar ke atas ya, seperti ini. Kembali ke sini, sistem membaca data. Ya, kenapa tidak dari sini? Ya, salah kalau dari sini, yang benar dari sini sistem membaca sensor. Logikanya seperti ini atau alurnya seperti ini. Sistem start atau mulai dan membaca sensor suhu. Di sini sensor suhu ya, sensor suhu. Di sini ada yang mengambil keputusan ya, apakah suhu lebih dari 35. Jika iya, otomatis kan ini panas ya. Jika iya, pendingannya itu bahkan hidup atau on. Jika tidak, posisinya di sini dingin, ya si kipas pendinginnya tetap off, akan off. Kan off. Nah, selanjutnya akan dipakai di sini selama 5 detik dan akan mengulang lagi ke sini dan seterusnya, berputar dan tidak akan berhenti sebelum sistemnya dimatikan. Seperti itu. Nah, kesimpulan dari studi kasus dan alur logikanya tadi ya. Pentingnya logika yang untuk studi kasus yang pertama ini, pentingnya logika terstruktur. Setiap sistem baik keamanan robotika maupun monitoring memerlukan urutan langkah yang logis dan konsisten agar perangkat keras seperti microcontroller, servo, dan sensor dapat berfungsi dengan benar. Yang kedua, penggunaan simbol yang tepat dalam merencanakan diagram alir atau flowchart. Setiap bentuk memiliki fungsi spesifik yang tidak boleh tertukar. Untuk yang ini karakteristik sistem embedded. Pada studi kasus yang ketiga ini terlihat bahwa sistem tertanam sering kali dirancang untuk berjalan dan perulangan tak terbatas infinitive loop guna menjaga stabilitas operasional secara real-time. Nah, itu tadi kesimpulan studi kasus yang bisa diambil dari pembuatan flowchart ini ya. Yang pertama flowchart ini, yang pertama ya. Kedua, sistem yang memakai sistem ini untuk isinya.
Untuk yang di kasus kedua dan ketiga ini sebenarnya sama saja, bedanya yang di kasus yang ketiga dia memakai sistem looping dan tidak akan berhenti sebelum dimatikan. Oke, mungkin segitu, mungkin sampai sini saja videonya.